Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam budaya. Saya Gemma Suaratia Gita. Dan saya Dida Visandra Kita di sini mewakili Perempuan Komponis Forum dan Lab, akan berbincang untuk Li Ramadan Art Music Today 2021. dan kita akan membahas Raga Widya Perempuan Komponis Indonesia. Ngobrolin perempuan komponis sebetulnya nggak pernah ya dibahas ya. Nggak pernah. Jarang sih Nggak tepatnya pernah. dibahas. Iya. Gue sendiri sih jarang banget untuk membahas ini. Mhm. Pada akhirnya baru kesempatan ini nih sebetulnya akhirnya berani untuk membahasnya. Karena sebetulnya ada triggernya sih. Ada sebetulnya juga ketika Maret lalu Ya. perempuan komponis Indonesia kehilangan salah satu pahlawannya lah. Salah satu pioneer perempuan komponis, Bu Tri Suci Kamal berpulang. Dan itu menjadi sebuah Pukulan ya buat kita ya. pukulan juga, sebenarnya pukulan sekaligus juga perenungan. Akhirnya gila, pioneer kita udah nggak ada Udah nih nggak gitu ada, kan. ya. Dan apa kabar nih yang selanjutnya nih, bisa nggak kita mampu untuk Berkaca dulu sama- ya. berkaca sama Putri Suci ya. yang gila, seumur hidup dia mengabdikan diri untuk berkarya dan menjadi komponis gitu kan. Nah, tapi juga itu juga sebetulnya ini ya pukulan buat kita, karena sebelum beliau akhirnya mendengar kabar berpulang, kita udah sempat merencanakan sesuatu Iya, terhadap kita beliau. sebelum Ya. hari ini gue sama Mbak Gemma sebenarnya udah dari katakanlah 2 tahun ya. 2 tahun belakangan ya kita udah sempat ngobrol gitu. Kita mau ngapain ya? Kita kayaknya ada sesuatu yang kita mau obrolin deh. Tapi arahnya tuh kemana ya gitu. Kemudian kemarin dapat kabar itu dan kita sebenarnya punya rencana ya untuk sowan ke beliau sebelum berpulang gitu. Kita mau berkenalan, mau ngobrol, mau bertukar cerita dan apapun lah. Menggali sih sebenarnya, banyak menggali hal ya. pengalaman beliau sebagai perempuan komponis, bukan hanya karya-karya. Sama ini kita mungkin kita tahu dari karya-karyanya aja yang ratusan, yang luar biasa banyak, tapi di sisi lain bagaimana dia berjuang dan survive as a perempuan komponis itu di Indonesia, dan bahkan beliau sempat hidup di luar juga waktu itu ya. Tapi ya kita tidak berhasil untuk mengabadikannya. Mungkin ada teman-teman lain yang kayak Adit dan Mas Hazim yang sudah sempat mengeluarkan buku antologi Putri Suci, yang itu salah satu memang langkah yang luar biasa sih sebetulnya untuk bisa mengabadikan karya komponis Indonesia. Nah, di situ tuh mungkin menjadi trigger buat saya dan Dida akhirnya berpikir bahwa wah, kita harus melangkah nih, kita harus berbuat sesuatu nih. Nah, itulah di sini. Jadi sebenarnya momentum di Li Ramadan ini akhirnya kita pengen ngebahas tentang Raga Widya Perempuan Komponis Indonesia. Coba jelaskan dah apa itu Raga Widya, setelah Raga dan Widya. Oke, jadi kemarin sebenarnya kita lebih dulu mau memang membicarakan soal perempuan komponis itu apa dan siapa secara definitif gitu ya. Tapi kemudian secara elaboratif gitu Mas Eri kemudian memberi saran gitu soal ada kata Raga Widya nih sebenarnya apa gitu. Nah, sebenarnya ini diambil dari bukunya Romo Mangun Wijaya gitu. Ada kata Raga dan Widya. Raga itu adalah tubuh gitu ya, yang dalam arti luas, tapi juga menyangkut adanya kekuatan, kemudian eksistensi dan identitas gitu ya, identitas kedirian gitu. Dan Widya itu adalah ilmu, pengetahuan dan kebenaran. Nah, sebenarnya ini menjadi semakin kuat sih ketika sebelum hari ini kita udah ngobrolin soal 2 kata yang menurut kita ini menjadi sangat baru untuk kita bicarakan, yaitu adalah perempuan komponis. Selama ini mungkin kita hanya membicarakan soal komponis aja atau perempuan aja atau menyebutnya hanya komponis perempuan gitu. Tapi ketika diskusi kemarin kita ya, ketika kata itu dibalik gitu, perempuan komponis itu menjadi satu, itu men-trigger hal-hal lain gitu, men-trigger hal-hal baru. Sebenarnya apa yang bisa dibicarakan dari perempuan komponis gitu. Menurut gue dari 2 kata ini sebenarnya 2 kata yang berbeda, yang punya 2 entitas yang berbeda, yang satu perempuan, yang satu komponis, tapi ketika disatukan dan perempuan itu sebagai kita anggaplah, kita sense, kita anggap itu adalah sesuatu yang kuat gitu. Perempuan dan komponis itu menjadi satu makna-makna baru gitu. Dan ini sih sebenarnya yang mau kita elaborasi lebih jauh ya soal pemaknaan perempuan komponis itu apa dan siapa.
Nah, Kayak gitu. itu juga jadi terus pertanyaan, nah sebenarnya perempuan komponis itu apa dan apa bedanya dengan yang lain Iya. atau gender yang lain gitu. Karena sebetulnya kalau dikatakan sebagai banyak diskusi-diskusi yang mengatakan bahwa mau perempuan, mau laki, mau non perempuan dan laki-laki itu sama aja, yang komponis aja. Dulu sebelum saya secara pribadi belum menikah dan punya anak, itu rasanya biasa aja. Walaupun gue nikah, gue masih bisa berkarya, nggak masalah, gue masih bisa keliling-keliling dan segala macam. Itu hal yang memang positivistik, yang optimis yang besar sekali ketika itu. Dan tidak benar-benar merasakan bahwa apa sih sebuah lika-liku seorang perempuan komponis, Iya. entah di Indonesia entah dimanapun. Dan karena juga terlebih definisinya kan apa ya, tidak pernah karena diskursnya tidak pernah terbahas, jadi kita tidak pernah tahu perempuan komponis ini tuh yang kita sebut komponis tuh apa sih gitu. Ngapain, tandanya atau apa, karena kita juga tidak bisa melegitimasi kita, oh iya gue komponis, itu kan nggak ada standarnya. Kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah membicarakan juga gitu. Dan kalau lo tadi karena lo udah menikah gitu, nah ketika gue udah beres dari isi gitu ya, gue ngambil komposisi gitu, ketika gue keluar gitu, gue kayak ragu-ragu, ini gue komponis sama bukan ya. Karena habis itu gue melalang buana ke bidang yang lain gitu, gue penasaran, tapi kemudian ada longing yang gue pengen sebenarnya gue balik, tapi gue nggak tahu gue mesti ngapain. Apalagi karena gue dari Jogja, akhirnya gue pulang ke Jakarta gitu ya, gue ketemu lo, dan kita banyak ya membicarakan hal-hal seputar ini gitu, tapi secara esensi itu sebenarnya belum ketemu gitu, karena secara landscape kita nggak pernah tahu ya perempuan komponis di sekitar kita itu tuh kasusnya kayak apa, situasinya kayak apa. Tapi sebetulnya akhirnya ngomongin perempuan komponis itu setelah kita berdua ketemu dan mungkin dengan beberapa teman-teman yang lain sesama perempuan komponis, itu sebetulnya butuh sebuah empowering each other sih. Iya. Karena memang ada hal-hal yang memang kita bisa mandiri sebagai seorang individu yang namanya kerja komponis itu kan kita butuh waktu untuk melakukan riset sebelum karya. Lalu ketika kita berkarya, kita butuh waktu untuk benar-benar mengolah ide hingga entah di dalam kertas, entah langsung di dalam bunyi-bunyian, apapun, karena setiap sistem kerja komponis kan beda-beda ya, proses kreatifnya juga beda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa kalau kerja komponis itu cuma ada di partitur, nulis, kelar, terus dimainkan sama pemain. Ada juga yang kerjanya work in progress atau macam-macam, dan itu kan berbeda-beda sistem kerjanya. Nah di situ itu kan kita melihat bahwa kadang-kadang kita ngerasa, ya gue nggak bisa nih, kapan gue harus bisa bikin karya gitu kan, terus harus ngurusin anak, atau gue harus gini, atau apalah segala macam, ada hal-hal yang lain. Bahkan ada sebuah pertanyaan dulu zaman di acara Indonesian Lab waktu itu di Frankfurt, komponis-komponis Indonesia sempat ditanyain, bisa nggak sih komponis Indonesia itu bekerja sebagai komponis hanya? Dan itu pertanyaan yang sering berulang juga, bukan hanya komponis dan semuanya lah, dan memang sulit. Jadi kadang kita harus ngajar sama jadi komponis, harus jadi pekerja korporat mungkin sama komponis juga, dan macam-macam. Nah itu yang memang menjadi problematika yang memang tidak bisa dihindarkan akhirnya. Nah pilihannya adalah ketika lu mau terus maju berkarya terus, atau memang udah deh gue kayaknya udah selesai, tutup buku gitu kan. Nah tapi ketika lu mau berpikir untuk oke, gue masih mau fighting berkarya terus-terusan, berarti apa yang harus dilakukan? Nah terkadang ada beberapa hal yang memang sempat kita petakan juga dari beberapa teman-teman yang memang sesama perempuan komponis. Ada beberapa hal yang memang juga menjadi permasalahan, salah satunya juga masalah ruang. Masalah ruang, komunitas, terus apalagi ada ya? Akses juga, yang kadang-kadang bisa terbuka juga buat perempuan, bisa juga kadang-kadang enggak gitu kan. Terus juga misalnya contoh, ada beberapa yang saya tahu residensi untuk visual art, dia menyediakan tempat untuk bagi si visual artist yang punya anak. Jadi dia ada sebuah tempat yang untuk itu. Sedangkan saya nggak tahu apakah di kiprah di perempuan komponis itu ada seperti itu juga, nggak tahu. Jadi itu kan itu tidak menutup bahwa kita berkarya walaupun punya anak itu masih bisa terjadi, nggak masalah, bukan aja menjadi sebuah permasalahan gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan gue tangkap ya dari obrolan awal kita nih sebenarnya terkait juga tadi bagaimana kita melihat perempuan komponis gitu sebagai satu identitas gitu. Apakah kita benar-benar bisa menamai kita sebagai komponis dengan melakukan kerja
kerja komposisi gitu ya. Lo juga ini kan ya, kita punya beberapa list nama ya, Ya, nama-nama teman-teman perempuan komponis gitu yang kami harap dengar juga obrolan kita hari ini, karena bisa nge-poke kita untuk kemudian abis ini kita bisa ngobrol lebih jauh ya. Tapi ada siapa aja Mbak Gema? Coba. Nah, jadi dari kondisi ini, dari kita melihat perempuan komponis dari berpulang ke Putri Suci sampai sekarang, akhirnya kami berusaha untuk memetakan atau menelusuri siapa aja sih perempuan komponis di Indonesia sepanjang mungkin 10 tahun belakangan ya, atau lebih lah kira-kira. Jadi kalau ngelihat dari perjalanan perempuan komponis, setelah Putri Suci, saya sempat menelusuri ada beberapa nama, misalnya kayak Marusha Nainggolan, terus ada Mbak Dian HP juga, terus Ubit Rasuki, Mbak Ubit, dan itu 3 itu memang dari LPKJ kan ya. Terus ada Sinta Wulur, dia orang Indonesia yang di Belanda, dan ada Suchen Marching. Nah, selain dari nama-nama itu yang menjadi mungkin awal-awal yang saya tahu bahwa wah ternyata jarang banget nih perempuan komponis, ada beberapa event-event yang akhirnya ditelusuri nih, Jadi ada YCMF, Yogyakarta Contemporary Music Festival di Jogja, lalu ada October Meeting Music and Musician, itu juga di Jogja mulai 2016 mereka. Lalu ada Pekan Komponis Indonesia. Itu 3 event yang akhirnya saya telusuri. Siapa-siapa aja sih yang muncul di situ. Jadi misalnya kayak di pertama YCMF itu ada beberapa nama, misalnya dari 2010 tuh kira-kira sampai 2014 itu mulai ada Duyani Indrianingsih, itu si Indri, lalu ada Kezia Sirait ketika itu. Terus habis itu selain saya ada juga salah satu komposer Medan waktu itu, tapi saya lupa namanya, saya nggak menemukan juga namanya. Selain itu di tahun berikutnya ada nama baru muncul, itu namanya Angelia Natatiluva dan Gladys Severina. Nah, selain itu memang Mbak Ubit sama Mbak Sinta juga sempat terlibat juga di situ. Nah, selain dari YCMF itu juga nggak banyak ya sebetulnya ya, dari tahun berapa tahun tuh itu cuma segitu doang. Nah, terus juga di acara Oktober Meeting dari sekian 2016 sampai 2020 kemarin, terhitung ada beberapa nama. Di 2016 saya menampilkan karya, lalu ada Septina waktu itu di 2019 kalau nggak salah, itu komponis dari Papua. Lalu terakhir saya menemukan nama komponis Bali namanya Seraya Murtikanti. Itu juga menarik tuh, bagaimana dia survive as a perempuan komponis di Bali. Nah, selain itu Pekan Komponis itu menjadi sebuah event yang bersejarah karena itu pertama kali didirikan oleh atau dibentuk oleh Sukaharjana tahun 79. Sempat vakum lama dan 2012 dibentuk kembali atau dilahirkan kembali oleh Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta. Nah, mereka di 2012 itu memulai pertunjukan itu dengan ada nama Merika Siman sama Suchen Marching di perempuan komponis. Lalu di tahun-tahun berikutnya barulah muncul nama-nama lain seperti Migi Parahita, lalu ada juga Dinar Rizkianti, terus abis itu juga ada terakhir Iren Tanuwijaya. Jadi selama beberapa tahun itu ada 4 nama yang saya jejaki di Pekan Komponis Indonesia. Nah, selain event-event komponis itu ternyata sekarang kita tahu dong kalau misalnya atmosfer atau hype dari orkestra cukup mulai tumbuh ya. Mulai tumbuh lah ya. Jadi ada Jakarta City Philharmonic dan Bandung Philharmonic yang memang itu juga cukup melahirkan atau memunculkan memunculkan komponis-komponis dari berbagai penjuru, perempuan komponis yang ada dan muncul, misalnya Merika Siman dan ada Marisa Sharon. Itu juga dia menampilkan yang sepengetahuan saya ada di Jakarta City Philharmonic. Selain itu ada Jenny Rompas, dia seorang komponis Indonesia yang sekarang tinggal di Singapura. Dia juga sempat memainkan karyanya di Jakarta City Philharmonic JCP. Nah, kalau di Bandung Phil, Marisa ini justru berperan sebagai komposer in residence. Jadi dia komposer yang mungkin jadi akhirnya menjaga sistem kerja komponis-komponis di Indonesia untuk tetap melahirkan karya dan dimainkan oleh Bandung Philharmonic. Nah, di situ memang tidak cukup banyak akhirnya komposer perempuan yang memang memainkan karyanya di sana, tapi ada beberapa nama yang saya sempat lihat, ada namanya Sierra Natali yang memang itu juga mungkin itu juga cenderung baru ya, nama-nama yang rasanya baru sekitar berapa tahun ini nama itu muncul. Jadi nggak begitu banyak juga sebetulnya. Oh ya, ada lagi kita lupa menyebutkan ada beberapa film komposer. Jadi itu juga kita harus lihat juga, ada beberapa yang masih aktif sampai sekarang kayak Aci, Asri Harjakusuma dan Rahel Paradika.
ada beberapa nama-nama yang lain juga yang mungkin saya juga masih belum terlalu banyak menelusuri perempuan komponis untuk di bidang film sih. Jadi saya rasa sih sebetulnya itu cukup ini juga ya, cukup antara banyak, kalau ditelusuri ternyata nggak sedikit ternyata juga. kita lama juga ya. Iya. Ternyata banyak juga menyadari bahwa ternyata nggak apa justru kita merasa kita tuh semakin sedikit karena kita nggak tahu petanya gitu. Makanya sebenarnya obrolan ini kan jadi apa ya, satu insight baru buat kita berdua juga ya, bahwa dengan nama yang segitu banyak tadi gitu, at least beberapa nama itu tadi dulu deh sebelum akhirnya setelah podcast ini kita kemudian bisa meng-guide teman-teman yang lain yang mungkin belum kita kenal ya. Tapi dengan menyebut nama-nama tadi aja sebetulnya gue muncul satu kesadaran bahwa sebenarnya memang mungkin tidak banyak gitu, tapi dari mereka itu, dari kita ini sebenarnya kita bisa menelusuri sebenarnya gimana sih situasi masing-masing individu dengan perjalanan komposisinya gitu. Dan itu kembali lagi tadi kayak udah kita obrolan di awal gitu soal perempuan komponis, itu tuh pasti situasi, terus keterbatasan, kemudahan, hambatan yang dialami masing-masing tuh pasti jauh berbeda gitu. Lo dengan kesibukan lo sebagai ibu gitu, gue sebagai yang gue lagi ambil studi antropologi S2 gitu. Sebenarnya banyak sekali situasi yang kita tuh sebenarnya masih bisa loh untuk berkarya sebenarnya gitu. Tapi balik lagi, kenapa kita ada di sini sih Mbak gitu? Kenapa sih kita ada di sini? Karena sebenarnya balik lagi obrolan kita dari beberapa waktu lalu adalah kita punya satu keresahan yang sama gitu. Dan keresahan itu meliputi tadi yang kita udah bahas soal akses, soal kesempatan, soal ruang, kemudian terus ada hal-hal lain yang mungkin saya juga nggak bisa menganggap bahwa ini karakter perempuan, ini karena beda-beda. Cuman ada misalnya inferiority, jadi merasa bahwa aduh gue nggak berani nih karena gue perempuan atau segala macam. Mungkin terlihatnya sih kayak enggak lah gitu, kita Kartini nggak boleh, kita harus bisa lebih kuat daripada laki. Tapi tanpa dipungkiri ada beberapa kasus-kasus yang akhirnya muncul seperti itu, insecurity. Terus bahkan ada juga yang memang akhirnya mungkin sekarang sedang marak, seakan-akan marak, tapi sebetulnya itu cukup terasa. Saya juga sempat cukup mengalaminya juga. Itu adalah bullying atau ya dibilang pelecehan seksual yang memang itu dalam hal macam-macam. Karena itu aspeknya bukan hanya pelecehan secara physically kan, ada baca ucapan atau bercandaan atau segala macam, dan itu terjadi tanpa sadar dan memang itu dialami. Mungkin bisa jadi mungkin saya atau beberapa teman memang merasakannya, atau saya nggak tahu kalau Dida ataupun yang lainnya, tapi saya rasa itu menjadi sebuah batasan juga, sehingga gue nggak bisa sebebas ini juga ya untuk bisa lebih lebar misalnya. Nah itu yang memang akhirnya keresahan-keresahan itu yang justru dikumpulkan ya, akhirnya berkumpul tanpa kita pengen memperjuangkan sebenarnya nggak memperjuangkan sesuatu bahwa kita harus seperti apa, enggak, tapi lebih as a solidarity juga ya. Ternyata ketika saya berpikir sendiri, gila gue mau kayak gue bisa nggak ya tetap bertahan seperti ini, tapi ketika ternyata dibagi bersama itu ternyata beda juga. Kayak kita menelusuri ini juga nggak tahu kalau di angkatan Dida abis diisi atau beberapa yang Dida tahu, masih ada nggak sih kira-kira, kan ini gue cuman sampai tahun berapa tuh, ada tahun inilah istilahnya ya, tahun 2019 yang ada 3 at least ya teman gue. Yang pertama ada Atiti Diah Natalia Monica yang bergerak di choir, di paduan suara. Kemudian ada Tiara Dipanaya, dia penulis lagu. Terus yang 3 ada Liza Silalahi gitu. Kebetulan gue juga udah lama nggak kontakan gitu, tapi abis ini pasti kita bisa membicarakan sesuatu sih. Nah, tapi balik lagi sih Mbak, menurut gue dari yang udah kita bahas tadi soal banyaknya keresahan gitu, gue yakin ketika kita tadi udah menyebutkan nama-nama itu ya, ketika kita kemudian punya kesempatan untuk ngobrol sama perempuan komponis yang lain, sebenarnya kita bisa kemudian melihat satu ragam situasi gitu, ragam kesulitan, keterbatasan, kemudahan, pencapaian, keresahan, dan ketika itu kita kumpulkan gitu, maksudnya kita himpun, menurut gue kemudian kita bisa melihat itu sebagai satu peta landscape perempuan komponis yang menurut gue penting gitu, karena secara kesejarahan, secara ekosistem kan banyak ada yang terputus nih ya. Kita kan sebenarnya nggak tahu nih posisi kita di mana, terus sejarahnya bagaimana, bahkan to be honest, Bu Trisuci Kamal tuh selama gue kuliah gue nggak pernah membahas beliau. Itu adalah salah satu
hal yang sangat miris buat gue, karena itu adalah apa ya, nggak semestinya kayak gitu. Ketika kita akhirnya kemudian punya kesadaran untuk kita saling berkenalan, saling sharing, itu sih menurut gue yang kemudian kita bisa empowering each other gitu. Karena jadi kita bisa belajarnya juga di sini deh. Jadi ketika misalnya, oke, gue udah punya anak, udah tetap berkarya, berkeluarga, gimana sih manajemen waktu yang akhirnya gue sama Sharon gitu kan ya, kita sama-sama emak-emak punya anak gitu kan. Jadi gimana nih caranya bagi waktu? Tekniknya gini atau gimana, kita punya strategi apa atau teman-teman yang lain. Dan jadi tidak menjadi sebuah ketakutan juga bagi teman-teman perempuan komponis yang belum menikah, belum punya anak, terus kayak gue gimana nih gitu kan ya. Jadi itu jadi sebuah kaca, atau karena saya ketika pertama kali memutuskan menikah dan punya anak, itu akhirnya penggambaran atau menjadi mencari role modelnya justru dari seniman di bidang yang lain. Mereka bisa, walaupun cara praktek itu berbeda ternyata gitu. Jadi nah itu bisa menjadi sebuah empowering each other gitu kan. Kita benar-benar support each other, kita menjadikan sebuah ruang ini memang ya saling mendukung. Jadi nggak ada sebuah tali putus yang menghambat kita juga gitu. Walaupun masing-masing pilihan pilihan untuk melanjutkan atau tetap berkarya ataupun tidak, itu masing-masing pilihan. Cuman aku rasa sih model kayak gini atau dengan kita memetakan seperti ini dan tidak lagi kadang-kadang wah gimana nih perempuan nih, susah banget sih perempuan komponis, kemana aja nih, mana aja sih gitu-gitu segala macam. Mungkin kita akhirnya bisa gather more gitu kan. Jadi ketika ada mahasiswa komposisi di beberapa kampus di Indonesia yang lagi berkarya, setelah lulus bukan setelah udah bye-bye gitu kan ya. Tapi walaupun itu masing-masing pilihan, cuman akhirnya bisa terus menyambung ke karya-karya yang tidak berhenti juga akhirnya di situ. Dan yang menurut gue penting juga ketika kita we gather gitu ya, kita berkumpul gitu, sebenarnya juga salah satu keresahan gue nih, gue jadi curhat juga nih. Gue yang lulusan komposisi gitu, tapi kemudian gue punya interest lain, gue lagi S2 lanjut S2 antropologi, tapi gue ada longing itu tadi yang gue bilang, gue ada longing untuk kembali berkarya, tapi gue nggak tahu gue mesti kemana, gue mesti ngobrol sama siapa, gue mesti sharing sama siapa. Itu seperti kering sekali, tidak ada kesempatan untuk membicarakan itu, bahkan untuk membicarakannya pun itu gue nggak tahu selain sama lo. jadi thank you udah selalu nyeret gue, tapi ini menurut gue ini jadi hari yang penting ya buat kita berdua juga gitu, dan buat temen kita juga di Perempuan Komponis Forum dan Lab. Kenapa kita akhirnya bertemu dan kita berkumpul dengan nama baru ini, karena sebenarnya balik lagi kita mau semakin banyak ketemu orang ya. Jadi memang sebetulnya kita pertama kali bertemu juga belum banyak orang, sampai sekarang juga kayak cuman baru berlima lah ya, kita baru berlima gitu kan. Tapi di sini juga kita masih bisa dari langkah yang sederhana aja dulu gitu kan. Kita berusaha untuk memanggil teman-teman juga semuanya, siapapun perempuan komponis yang ingin kita empowering each other gitu kan. Kita membuat ruang bersama, kita membuat forum bersama, kita membuatnya menjadi lab, dan kita buat sebuah kearsipan perempuan komponis Indonesia yang mungkin tidak pernah terjejaki sebelumnya. Jadi kalau soalnya dulu gue pernah baca buku Woman Composer in Germany, dan itu rasanya keren banget ya gitu kan ternyata. Tapi tidak banyak juga, cuma satu buku setebal ini juga gitu. Jadi maksudnya selangkaian waktu itu mereka juga pernah membukukan gitu. Jadi dan kita juga melihat bahwa sejauh mana sih akhirnya kita pertanyaan Dida, sejauh mana posisi kita sebetulnya di mana nih di dalam peta musik di Indonesia gitu kan. Kita bisa sama-sama menelusuri itu juga, sehingga selain memang kita masih bisa tetap support untuk saling semangat berkarya. Dan tentunya ketika kita akhirnya saling tahu gitu ya, kita makin tahu keragaman juga sih, keragaman kekaryaan kontemporer. Kita mungkin pintu masuknya kita dari musik kontemporer dari latar belakang kita ya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman di musik yang lain gitu ya. Tapi ketika kita akhirnya bisa bertemu, dari pertemuan ini sebenarnya kita mau tahu gitu apa sih karakter atau seberapa beragamnya sih kita gitu, dan itu yang sebenarnya mau di-embrace kan dari pertemuan-pertemuan kita ini gitu sih. Iya, dan mungkin juga jadi memunculkan bahwa karakter ini bisa memperkaya wawasan kita juga sih gitu loh. Maksudnya tidak hanya sekedar ternyata apakah mungkin punya nih karakter musik perempuan komponis, itu juga kayaknya nggak tahu ya, ada apa enggak itu juga nggak tahu, apakah bisa kayak gitu juga nggak tahu lah. Tapi terlepas dari itu, memang itu tujuan kita berkumpul bukan untuk memperjuangkan sesuatu yang memang seakan-akan seperti wah kita harus seperti apa, tidak, tapi lebih ke empowering each other, solidarity yang memang akhirnya kita support each other. Jadi ketika misalnya gue selama ini sebagai emak beranak
cuma bisa curhat sama Sharon nih gitu sama-sama, tapi dia cuma bisa bilang bahwa yaudah kita nikmatin aja Gem, waktunya kita produktif, waktunya kita beranak ya beranak gitu kan, ya udah nggak mau gimana lagi. Tapi akhirnya kita setiap tahun sekali aja berkarya aja itu udah juga kayak sebuah kekuatan yang udah bagus banget gitu, dan itu memang dari sinilah kita berkumpul sih. Dan kalau dari konteks gue, mungkin dari teman-teman gue yang bisa relate juga ya, ketika akhirnya lulus misalkan dari ISI atau dari institusi seni lainnya gitu, ketika dilepas ke masyarakat gitu, kita kayak aduh kayak krisis identitas gitu. Aduh, gue mau berkarya tapi gue mau mesti kemana, dan sebenarnya gue yang seneng banget adalah ketika akhirnya kita ketemu, kita ngobrol gitu, akhirnya apa ya, at least banget kita membicarakan ini sebagai sesuatu yang serius gitu, karena ini menyangkut gak cuma 1-2 orang loh, perempuan komunis tadi dengan list yang tadi gitu, dan juga nama-nama yang belum kita kenal gitu ya. Menurut gue abis ini kita bisa bikin sesuatu atau apapun deh sebenarnya. Yang lu butuh apa sih? Lu butuh apa? Ruang, ayo kita bikin. Lu butuh apa? Lu butuh klinik, ayo kita coba usahakan gitu. Safe space yang seperti itu yang gue longing banget, gue kangen banget, dan gue berharap habis podcast ini bersama AMT juga tentunya dengan sama Mas Eri, terima kasih banyak juga udah supportnya untuk kami gitu ya. Tapi tentunya dengan begitu kita habis ini insya Allah bisa mencoba untuk melangkah di satu step aja, tapi kita mulai. Karena gimana pun juga kita di Raga Widya Perempuan Komponis Indonesia gitu kan, raga dan widya itu pengetahuan dan identitas kita sebagai perempuan, ketubuhan kita. Jadi tetap semoga itu tetap bisa berjalan dan lapang sih jalannya. Seneng banget gak sih hari ini? Tetas dulu ya. Thank you banget udah ngikutin obrolan kita. Semoga kita segera di-poke. Buat teman-teman yang akhirnya maaf kalau misalnya mungkin tadi saya dalam menyebutkan beberapa list nama ada yang luput, dan itu bukan karena saya tidak mau mempuk teman-teman, tapi memang mungkin keterbatasan kami juga dalam menjangkau penelusuran itu. Tapi kami sangat terbuka siapapun yang ingin bersama-sama untuk berproses bersama, membuat forum bersama, diskusi bareng, as empowering each other, let us know. Dan kita udah ada Instagramnya juga, bisa cek di @perempuankomponis untuk ngobrol sama kita selanjutnya. Thank you banget, terima kasih Li Ramadan, terima kasih Mas Eri, AMT luar biasa, keren banget. Thank you, sampai ketemu lagi, dadah.